Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Budiono. Saya adalah mahasiswa Politeknik Jakarta, jurusan Teknik Mesin dengan prodi Teknik Mesin di kelas 5 I Perawatan dengan NIM 190231121. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pipa dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pipa. Pipa adalah benda berbentuk silinder dengan lubang di tengahnya yang terbuat dari logam maupun bahan-bahan lain sebagai sarana pengaliran atau transportasi fluida berbentuk cairan, gas, maupun udara. Terminologi pipa biasanya disamakan dengan istilah tube. Namun biasanya istilah tersebut untuk pipa yang memiliki diameter lebih dari 3/4 inch. Bahan-bahan pembuatan pipa. Bahan pipa yang dimaksud adalah struktur bahan baku pipa tersebut, yang dapat dibagi secara umum sebagai berikut, yaitu ada carbon steel, carbon moly, galvanese, ferronickel, stainless steel, PVC atau paralon, dan yang terakhir ada chrome moly. Sedangkan pipa secara khusus dapat dikelompokkan menjadi fiberglass, aluminium, wrought iron atau besi tanpa tempa, copper atau tembaga, red brass atau kuningan merah, nickel copper atau timah tembaga, dan yang terakhir ada nickel chrome iron atau besi timah chrome. Nah, di sini ada 3 pipa industri, yaitu pertama ada straight welded pipe, seamless pipe, dan yang terakhir ada spiral welded pipe. Straight welded pipe. Straight welded pipe bisa disebut juga sebagai pipa UOE. Bahan baku pembuatan pipa ini adalah plat baja dengan bentuk profil straight. Plat baja tersebut dibentuk menjadi pipa dengan melengkungkan pipa tersebut ke arah sumbu pendeknya dengan rel pembentukan atau Searles roll sehingga membentuk sebuah pipa. Setelah pertemuan kedua sisi plat strip tersebut, kemudian dilas panjang sehingga membentuk sebuah pipa tanpa celah. Pipa ini memiliki keunggulan di mana kualitas dari dinding pipa sangat mudah untuk dikontrol dan memiliki ketebalan yang seragam. Hal ini disebabkan karena pipa ini berasal dari plat strip yang pembuatannya relatif sangat mudah untuk dikontrol kualitasnya dan ketebalan platnya. Sehingga saat hasil dibuat menjadi pipa pun relatif sama baiknya dengan kualitas platnya sebelum jadi. Selain itu, apabila dibutuhkan pipa menerus yang cukup panjang, pipa ini memiliki keunggulan karena mudah untuk difabrikasi. Namun di dalam industri migas, pipa jenis ini lebih sering ditemukan dalam bentuk elbow. Pipa jenis ini dihindari sebagai pipa panjang karena memiliki kelemahan pada sambungan las kedua tipe plastik pada saat pembuatannya, di mana memerlukan inspeksi pada area pengelasannya memanjang sepanjang pipa tersebut. Yang kedua ada seamless pipe. Seamless pipe dalam artinya pipa tanpa sambungan. Dalam praktek pembuatannya, seamless pipe memang merupakan pipa yang dibentuk tanpa pembuatan sambungan sama sekali, sehingga tidak ada bagian dari pipa yang pernah terganggu atau berubah materialnya akibat panas pengelasan. Pipa ini dibuat dari baja silinder pejal, yang dilubangi dalam kondisi hampir meleleh. Biasa disebut billet. Ketebalan dengan menggunakan metode ini, pipa yang memiliki ketebalan berapapun memungkinkan untuk diproduksi. Yang terakhir ada spiral welded pipe. Dalam pasar Indonesia biasa disebut pipa spiral. Ada juga yang menyebutnya pipa casing atau pipa pelindung. Meskipun namanya demikian, bukan berarti pipa ini berbentuk spiral, namun lebih merujuk pada bahan baku pembuatannya yang merupakan plat baja strip yang dibentuk menjadi spiral dan kemudian disambung sehingga membentuk sebuah pipa. Dalam sistem perpipaan, jenis pipa ini sangat dibatasi penggunaannya hanya untuk kebutuhan pipa dengan tekanan rendah karena ketipisannya. Bahkan, dalam industri migas, pipa ini tidak digunakan dalam sistem pipa bertekanan. Kebanyakan hanya digunakan sebagai casing untuk pondasi ataupun sebagai pipe support atau pipa pendukung. Keuntungan pipa ini adalah dapat dibuat menjadi sangat lebar dengan mudah. Namun pipa ini memiliki kelemahan di mana ketebalan untuk dapat membuat spiral cukup terbatas. Sehingga pipa ini relatif tipis. Selain itu, jumlah sambungan yang cukup banyak persatuannya panjangnya membuat inspeksi pengelasan menjadi jauh lebih banyak daripada straight welded pipe apabila akan digunakan sebagai pipa bertekanan tinggi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.